Puji nama Tuhan, Shalom. Wow, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Saya percaya kabar bersama Yesus pasti luar biasa, amin. Sekalipun mungkin ada tantangan, proses masalah, tapi percayalah semuanya mendatangkan kebaikan. Maka dari itu pagi ini mari kita bawa hati kita, hidup kita untuk memuji menyembah Tuhan. Yang mau memuji menyembah Tuhan boleh lambaikan tangan, saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pagi ini, kita mau satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, karena kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Dan pagi ini kami datang di rumah-Mu. Kami katakan kami cinta sama Tuhan. Kami rindu ketemu Engkau di tempat ini Tuhan. Kami bawa korban, doa, pujian, ucapan syukur yang terbaik dari hidup kami. Kami persembahkan di hadapan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga, dan kami siap memuji-Mu. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kaulah Tuhan penolong kami. Kami percayakan hidup kami hanya untuk Engkau ya Tuhan. Yes God. Kaulah gunung dan pertahanan kami Tuhan Yesus. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku Tuhan.
Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Oh, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Panggil Dia Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku Tuhan. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya Tuhan, aku percaya padamu. Mari angkat tanganmu sama-sama. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Katakan mulut, oh mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah sumber kuat kami. Engkau sumber pertahanan kami. Haleluya. Oh, sepanjang hidup kami menyembah-Mu. Kau yang layak disembah selama-lamanya, Yesus. Oh, hina ramaya seni, Yesus Tuhan. Kaulah kubu pertahanan kami, Kau gunung batu kami, Yesus Tuhan.
Oh Rabayase, haleluya. Hirabayasa karamayase, urabakara bara 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 bara. Hinaramayasa naramoyase, haleluya. Iramayasa karalamayasani, mengalir Roh Kudus. Urabakala baba 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 baba, uralabayasa kalabayara labayara 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 labayara. Oh Ramayasa naramoyase, haleluya, haleluya, haleluya. Iramayasa karalabalamaya. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Engkau Raja, layak Kau disembah. Haleluya. Rabayasa karabayara rabaraba. Yes Lord, sikira baba 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 baba. Ora labayasa kalabayara labayara 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 lamu. Shana Ramayase, kami terus bangun tahta-Mu Tuhan, mesbah-Mu di tempat ini. Yesus Tuhan. Ora bayasa kalabayara labayara lab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 . Ora bakara bakara ba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 b. Ora bakara labayara 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 labah. Yes Lord, sakara labayara labayara lababababab. Ora bakara labayara 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 labayara. Oh Ramayasa kanamu, hinamayasani. Oh Hiramayasa naramu, mengalir Roh Kudus. Yes God, sikiramaya rarabarama. Oh Ramayasya kanaralabaram. Hinaralabakaralabayaralama. Tuhan jamah setiap kami. Engkau lawat setiap kami Tuhan. Puaskan setiap kami hati yang haus. Puaskan setiap kami hati yang lapar sama Bapa. Ora makaralabaya syakanaralabaya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Inilah seruan kami, inilah ucapan syukur kami. Kaulah kuatku Tuhan. Hiramaya sanaralamu, segala perkara dapat Kau tanggung. Kau yang memberi kekuatan yang baru. Syarabaya rabu, haleluya. Oh, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu.
terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Oh, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk Mari Bapak Ibu dengan kasih saya undang kita semua bangkit berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Oh, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Kami sungguh bersyukur Bapa, punya Allah yang dahsyat, yang luar biasa, Allah yang besar, yang ajaib, sekaligus Allah yang mengasihi kami. Pengorbanan-Mu terlalu besar Tuhan. Sejujurnya kami gak layak, tetapi Engkau dengan kasih-Mu, Engkau mau memberikan nyawa-Mu buat kami, mencurahkan darah-Mu buat kami, supaya kami yang berdosa ini diselamatkan. Terima kasih Tuhan, ajar kami semua untuk menghargai pengorbanan-Mu, menghargai tubuh-Mu, menghargai hidup-Mu, menghargai darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu yang boleh kami rasakan pagi hari ini. Boleh menguatkan kami, meneguhkan kami. Bahkan kami percaya dalam ibadah ini, perkara-perkara ajaib dan besar Engkau sediakan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati anak-anak-Mu yang sudah hadir. Engkau juga berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani. Pakai hidup mereka makin dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau semakin melekat sama Tuhan, semakin dekat sama Tuhan. Karena kami tahu itulah yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sekarang kami akan dengar isi hati Tuhan, Kau urapi setiap kami, supaya kami boleh menangkap yang menjadi pesan-pesan-Mu. Kau buka hati kami, pikiran kami, mata kami, telinga kami, supaya kami boleh fokus dengar isi hati Tuhan. Kami gak mau menyia-nyiakan waktu. Kami sudah ada di tempat ini, dan kami mau sungguh-sungguh mendengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk hamba-Mu Engkau mampukan layakkan, kuasai bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikannya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan Amin. Amin, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Ya, shalom saudara-saudara semuanya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua dipelihara Tuhan. Termasuk gereja kita Hope Church. Hari ini saya tergerak untuk menyampaikan tema ini atau topik ini. Banyak yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara semua. Di kepala saya udah banyak isinya. Tapi khotbah-khotbah itu ngantri gitu ya. Karena waktu saya berdoa, saya tergerak untuk menyampaikan topik ini. Karena kalau saudara-saudara memperhatikan berita hari-hari ini, bahkan minggu-minggu ini, bahkan bulan-bulan ini ada ada beberapa kejadian yang miris. Saya nggak tahu saudara merhatiin berita atau tidak, cuma Pastor Lina yang bisikin saya, hari-hari ini banyak cerita, ada beberapa orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Ada yang dengar? Ada yang tahu? Ada ya? Kalau nggak tahu juga nggak apa-apa lah. Nah, hari-hari ini begitu banyak cerita seperti itu di Indonesia ya, bukan di luar negeri. Dan ternyata orang bunuh diri nggak cuman orang yang tidak percaya Tuhan. Bahkan ada orang yang ngakunya Kristen, ngakunya anak Tuhan juga bunuh diri. Kita akan lihat bagaimana mengatasi tantangan atau masalah atau perjuangan dalam hidup. Karena biasanya orang bunuh diri itu ya karena hal-hal ini kan. Ada tantangan, ada challenges, ada masalah, ada struggles dalam hidupnya. Terus mereka ambil jalan pintas dan mereka pikir kalau bunuh diri akan menyelesaikan segalanya. Hari ini saya tidak ada niat untuk menghakimi mereka ya, jadi please jangan disalah ngertiin. Saya nggak ada niat untuk menghakimi orang yang bunuh diri, tapi saya punya tanggung jawab. Kita yang masih hidup ini mesti punya pengertian yang benar, supaya tidak melakukan hal yang sama. Nah, waktunya singkat karena ini kan khotbah ya, bukan seminar. Jadi saya akan ngomong cepat aja dan saya akan sampaikan singkat aja. Setidaknya ada 3 elemen penting yang harus kita tahu bagaimana kita bisa overcome the challenges atau problems atau struggle dalam hidup ini. 3 elemen ini sangat penting. Jadi saya nggak akan bilang salah satu lebih penting atau salah 2 atau sebagian, tapi 3-tiganya penting. Nah, kita lihat 3 elemen ini. Nomor 1 pastinya Tuhan ya. Nomor 1 pastinya Tuhan. Cepat aja, ayatnya banyak banget di Alkitab, tapi saya akan sampaikan beberapa ayat supaya kita semua nangkep. Yang pertama keluar di pikiran saya adalah Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Saudara catat aja, saya akan cepat banget. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dari Dialah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan pernah goyah. Nah, ini ayat pertama yang saya bagikan kepada kita semua hari ini. Di sini dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi ngomong masalah itu nggak milih-milih ya, masalah itu datang kepada siapapun. Pendeta juga didatengin masalah. Siapapun didatengin masalah. Nah, gimana caranya supaya kita punya kekuatan menghadapi masalah itu? Di sini dikatakan hanya dekat. Di situ saya kasih judulnya hidup melekat dengan Tuhan. Nah, ayat 3 itu dahsyat ya. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan pernah goyah. Nah, kalau saudara-saudara masih pakai Alkitabnya TB1, di situ menggunakan kata aku tidak akan goyah.
Tapi TB2 lebih powerful bahasanya, tidak akan pernah goyah. Waduh. Jadi kita harus benar-benar dekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Mazmur 34 ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan. Singa muda aja, singa muda kan gambaran kekuatan, gambaran kecepatan. Singa muda aja bisa kelaparan, tapi dikatakan apa? Tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ini janji Tuhan. Singa yang digambarkan kuat, cepat aja bisa kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kita pasti pengennya baik-baik semua ya. Pengennya yang baik. Pengen punya pasangan hidup yang baik. Pengen punya pernikahan yang baik. Pengen punya rumah yang baik, mobil yang baik. Dan semuanya. Dan di sini dikatakan orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 beberapa minggu lalu sudah saya sampaikan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Seperti pohon ditanam di tepi aliran sungai, selalu subur, tidak takut tahun kering, bahkan selalu menghasilkan buah. Jadi situ ada kata-kata kuncinya kalau saudara-saudara perhatiin, dekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan, mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Amsal 3, 5 dan 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Meluruskan jalanmu. Meluruskan urusan-urusanmu. Wah, keren ya. Asal apa? Kita percaya Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Manusia suka mikir-mikir sendiri, tapi Tuhan ngomong, jangan bersandar kepada pengertianmu. Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sama-sama katakan segala sesuatu. Nah kalau ngomong segala sesuatu tuh yang baik iya, yang kurang baik iya, yang tidak baik iya. Jadi di sini kita mesti ingat segala sesuatu itu nggak cuma yang baik-baik aja, tapi yang kurang baik bahkan yang tidak baik pun itu Tuhan sebagai orkestra yang mengatur semuanya dan semuanya demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah. Jadi kalau kita melihat di sini ada kata-kata mengasihi Allah, ada kata-kata terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi poin 1 ini saya rangkum di halaman berikutnya. Banyak ayat yang udah kita baca tadi. Hidup melekat dengan Tuhan. Gimana sih caranya hidup melekat sama Tuhan? Setia saat teduh, membaca, merenungkan, mempelajari firman Tuhan. Setiap manusia gak kebal masalah. Tapi waktu kita melekat sama Tuhan, Tuhan kasih kita jalan keluarnya. Tuhan kasih kita peace, damai sejahtera. Nah, pertanyaannya gimana melekat sama Tuhan? Ini, setia saat teduh. Setia saat teduh. Jangan bolong-bolong. Yang untung bukan Tuhan kok kita saat teduh. Yang untung kita. Yang kedua, mengejar hadirat Tuhan. Lewat doa, pujian, penyembahan. Dari hari Jumat, dari hari Sabtu, persiapkan diri sebaik mungkin. Tuhan, hari Minggu aku mau ibadah. Aku mau mengalami hadirat Tuhan. Mau mengalami lawatan Tuhan. Ada rasa haus. Dan firman Tuhan mengatakan yang punya rasa haus dan lapar itulah yang akan dipuaskan. Jadi waktu kita semua jemaat nih, seluruh jemaat punya rasa haus, disitulah Tuhan akan bertahta di atas pujian umatnya. Dan saya berdoa
Hope Church akan terus meningkat, level up terus, naik terus, sampai bener-bener kita bener-bener, wah aku gak mau lepas lagi, aku gak mau meninggalkan hadirat Tuhan lagi. Kapan itu? Ya nanti di sorga. Selama masih di bumi kita mau terus memperbaiki diri. Nah, 2 poin ini saya mau berhenti dulu. Memang saya tidak taruh di slide-nya. Tetapi ada beberapa artikel, beberapa jurnal yang saya baca. Luar biasa nih. Beberapa artikel, beberapa jurnal itu menuliskan, saudara dengar nih. Mereka mengatakan gini, kesembuhan ilahi, mujizat kesembuhan, memang tidak bisa dibuktikan secara saintifik. Ya namanya juga mujizat ya, mau dibuktikan saintifik gimana? Jadi kesembuhan ilahi atau mujizat kesembuhan tidak bisa dibuktikan secara saintifik. Tetapi beberapa jurnal dan artikel yang saya baca, mereka mengatakan gini, tetapi pujian, penyembahan, dan doa itu ternyata ada scientific evidence-nya. Bukti scientific itu apa ya? Bukti ilmiahnya. Karena waktu orang-orang sungguh-sungguh tenggelam dalam doa pujian penyembahan, saya ulang ya, ini artikel jurnal yang bikin loh, bukan pendeta yang ngomong, bukan WL yang ngomong. Artikel jurnal yang mengatakan kesembuhan ilahi memang tidak ada scientific evidence, tetapi doa pujian penyembahan ada scientific evidence-nya. Orang yang sungguh-sungguh tenggelam dalam doa pujian penyembahan, otak mereka akan menghasilkan happy hormone. Terbukti. Happy hormone itu ada 4. Dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorfin. Semuanya ada fungsi masing-masing, tapi pastinya 4-4-nya menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, kalau kita tarik panjang, nah kalau happy hormone itu dihasilkan oleh otak manusia, waktu manusia itu ada dalam hadirat Tuhan, dipastikan orang yang suka berada dalam hadirat Tuhan, hidupnya lebih sehat. Yang sudah yes. Makanya jangan anggap enteng pujian penyembahan dan doa itu. Makanya kita pengen sungguh-sungguh mengejar hadirat Tuhan. Ada berkat di baliknya. Yang ketiga, melekat sama Tuhan itu bicara tentang mempercayakan diri kepada Tuhan. Orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan hidupnya lebih tenang. Hidupnya lebih adem. Kenapa? Karena nggak usah ngotot. Oh aku mau ini, kejar. Loh, Tuhan sudah mengatur segalanya. Bahkan kalau saudara ingat ada ayat dalam kitab Amsal, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Jadi kita mau, banting tulang, sampai semua yang bisa dibanting. Tapi yang bikin kaya bukan itu. Yang bikin kaya berkat Tuhan. Nah kalau kita ngerti rahasia-rahasia itu, ya paling benar kita sudah mempercayakan diri kepada Tuhan aja. Kenapa? Semuanya Tuhan yang ngatur. Jadi gak usah ngoyo, hidup itu gak usah ngoyo. Bahasa orang tua saya kalau ngomong gitu, orang tuh gak usah ngoyo. Saya jadi ingat, ada kata-kata yang gak usah kemerungsung, gak usah terburu-buru, gak usah hektik. Kenapa? Tuhan yang mengatur segalanya kok. Kalau Tuhan yang berkehendak, semua jalan dibuka. Hidup enak gitu loh. Hidup tenang. Hidup peace. Damai. Awet muda. Glowing. Yang berikutnya, taat akan kehendak dan rencana Tuhan. Kalau kita berani ngomong segala kehendak dan rencananya terbaik, berani ngomong begitu. Kenapa kita nggak berani taat?
Udahlah, taat aja. Pasti kehendak dan rencananya yang terbaik. Roma 8:28 tadi ngomong Allah turut bekerja dalam segala hal. Iya, ada hal yang baik, ada hal yang kita tidak, ada hal yang kita suka, tapi ada juga hal yang kurang baik, ada hal yang tidak kita suka. Tuhan izinkan terjadi. Ingat, Tuhan itu orkestranya. Waktu kejadian yang tidak baik mungkin sakit, tapi ingat, Tuhan orkestranya. Tuhan mengizinkan itu semua terjadi, tujuannya baik. Jadi waktu kita kebentur tembok, jeduk, sakit nggak? Sakit. Tapi ingat satu hal, kalau Tuhan izinkan terjadi, pasti Tuhan punya rencana yang baik. Itu yang saya pegang terus, apapun yang terjadi. Bahkan kalau saudara ingat kesaksian saya, Yanti paling ingat mungkin. Waktu mobil ditabrak itu tinggal setengah. Pikiran saya nomor satu loh, saya sampai hari ini pun juga kadang-kadang, kenapa ya saya bisa mikir gitu? Pikiran saya cuma satu, Tuhan mau ganti saya mobil apa ya? Sampai mobilnya kenapa dihancurin? Kayak gitu, jadi gak ada rasa sedih, marah, kecewa. Kenapa? Saya selalu ingat, God will never take something good unless He has something better. Jadi kalau Tuhan izinkan ada satu hilang atau satu rusak, tenang aja lah. Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Rahasianya buat orang yang percaya sama Tuhan. Dan yang terakhir, hidup melekat sama Tuhan, saya tulis di situ, taat, bagus, tapi jangan lupa setia. Ada orang yang taatnya sekali-sekali, nggak bisa begitu. Setia, taat dan setia. Saya kasih dalam kurung di situ apa? Disiplin rohani. Dalam segala hal, orang kalau mau sukses harus disiplin. Mau punya badan yang bagus, olahraga, disiplin. Nggak bisa olahraga sekali-sekali doang. Ya nggak Sam? Mana bisa olahraga sekali-sekali doang. Mau ngurangin berat badan, saya nggak nyindir siapapun. Jaga makan, nggak bisa jaga makan cuma sekali-sekali doang. Jaga makan ya harus continue dong. Kalau mau berhasil dalam pendidikan, belajar yang sungguh-sungguh. Belajarnya juga nggak bisa sekali-sekali doang. Continue, konsisten. Dalam bidang pekerjaan apapun, usaha, dagang, apapun, disiplin. Termasuk dalam rohani juga harus disiplin. Itu poin nomor 1, bicara tentang Tuhan. Poin nomor 2, diri sendiri. Jadi poin nomor 1, no doubt ya, nggak usah diragukan. Kalau kita mau punya resisten, endurance menghadapi masalah, menghadapi hidup yang penuh liku-liku ini, dalam pelayanan juga ada liku-liku gitu ya. Kalau kita mau punya daya tahan, daya juang, endurance, dekat sama Tuhan, sungguh-sungguh dekat sama Tuhan. Nah nomor 2 ini juga perlu diperhatiin. Ngomong diri sendiri itu ngomong apa? Faktornya ada beberapa, tapi untuk hari ini saya hanya mau kita sungguh-sungguh fokus sama kita harus punya mental yang sehat. Kesehatan mental. Nah, kan tadi di awal saya sudah ngomong, kenapa saya tergerak untuk menyampaikan tema ini? Karena begitu banyak orang yang kelihatannya baik-baik saja, terus kita dengar bunuh diri. Kelihatannya baik-baik saja, tapi dia mengalami depresi dan sebagainya. Nah, hari ini saya tergerak untuk kita fokus ngomong diri sendiri itu apa sih? Kesehatan mental atau mental yang sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita hidup di zaman yang maju dan sudah begitu banyak
alat ukurnya yang mengukur kita sehat lah tidak. Nah kalau secara medis, secara fisik kita bisa ke lab, kita cek ke lab. Dan itu yang kami lakukan secara berkala. Setahun sekali atau setahun 2 kali ya. Kita cek, kita pengen tahu, kita sehat nggak ya? Waktu hasilnya keluar, terus dikatakan, Pak, Bu, puji Tuhan sehat. Wah senang. Nah itu perlu. Nah kesehatan mental yang sehat ternyata juga ada alat ukurnya. Dan saya tidak anti dengan hal itu. Jadi saya juga beberapa kali mengetes diri saya, pengen tahu saya secara mental sehat nggak. Dan itu bukan tes kesehatan mental bukan buat orang yang gila gitu ya. Jadi jangan pernah mikir, lu pikir gue gila apa suruh ngetes gituan? Enggak. Kita mesti ngetes supaya kita tahu kita nih mentalnya sehat atau tidak. Nah kita akan lihat penjelasannya. Kesehatan mental atau mental yang sehat kita bagi menjadi 2. Next. Kesehatan yang pertama adalah kesehatan emosional. Seseorang yang memiliki kesehatan emosional dapat mengatasi stres atau tekanan, bangkit dari kesulitan dan mengekspresikan emosi seperti cinta, sukacita, kesedihan, atau kemarahan dengan tepat. Tepat itu bicara tentang tidak meluas kemana-mana. Roma 8:28 ngomong apa? Allah turut bekerja dalam segala hal yang baik, kurang baik, tidak baik. Nah, emosi manusia itu juga spektrumnya luas. Emosi manusia itu ada happy, ada joy, ada anger, ada afraid, macam-macam. Itu ada film yang terkenal yang bagus tuh ya. Nah, itu spektrum dari emosi manusia. Nah, orang yang mempunyai kesehatan emosi dapat mengekspresikan emosinya itu dengan tepat dan terukur. Jadi kalau lagi jatuh cinta, bukan lebay gitu. Jatuh cinta bagus gak? Bagus. Tapi ekspresinya juga harus tepat. Termasuk lagi sedih. Sedih itu natural, alami. Jadi gak usah ditutup-tutupi kan lagi sedih. Tapi orang yang sehat secara emosi, waktu dia melampiaskan kesedihannya terukur dan tepat. Demikian juga lagi marah. Orang Kristen boleh marah gak? Boleh, jadi jangan pernah ngomong orang Kristen gak boleh marah. Saya bilang. Tapi tidak boleh marah-marah. Nah, orang yang sehat secara emosi dikatakan dapat mengatasi stres, tekanan, bangkit dari kesulitan, tidak ada yang kebal dengan kesulitan, tapi waktu kesulitan datang bisa bangkit dan mengekspresikan emosi. Kesehatan mental yang kedua adalah kesehatan psikologis. Kesehatan psikologis memiliki kejernihan dalam berpikir, dapat membuat keputusan yang tepat, dan mempertahankan perspektif yang seimbang waktu menghadapi tantangan hidup. Nah, 2 poin ini dulu aja, saya ngajak kita introspeksi diri masing-masing. Saya nggak ngajak kita menghakimi siapa-siapa ya. Kita ngaca aja. Aku punya emosi yang sehat nggak? Punya daya juang, daya tahan. Kalau ada kesulitan bisa bangkit, kalau ada emosi bisa melampiaskannya dengan cara yang tepat dan terukur. Aku gitu enggak? Nah, kesehatan psikologis memiliki kejernihan dalam berpikir. Jadi walaupun ada masalah, walaupun ada challenges, ada problems, ada struggles, kita butuh untuk bisa berpikir jernih. Kenapa? Karena kita perlu memikirkan what to do, next-nya apa. Nah kalau nggak bisa berpikir jernih, nabrak-nabrak menghasilkan dianya babak belur, tapi orang nabrak-nabrak mengorbankan orang lain juga. Terus perlu membuat keputusan yang tepat.
Jadi teman-teman ngomong, kalau lagi emosi jangan bikin keputusan dulu. Bener. Kita takes time dulu, supaya bisa berpikir jernih dulu, baru bisa bikin keputusan yang tepat. Dan saya mau katakan, emosional dan intelektual tidak berjalan bersamaan. Kebayang nggak? Ada emosional, ada intelektual. Mereka nggak berjalan beriringan. Kenapa? Orang yang semakin emosional membuktikan tingkat intelektualnya rendah. Fakta. Tapi semakin tinggi intelektual seseorang, harus diakui emosionalnya rendah. Saudara kuliah kan ya? Atau setidaknya pernah kuliah ya? Kalau yang ngajar profesor, doktor, itu kalau bercanda garing banget. Garing. Orang kalau dia ngajak dia bercanda, dia cuma paling senyum doang. Gak ada ketawa ngakak-ngakak. Kenapa? Itu membuktikan semakin tinggi intelektual seseorang, emosinya makin rendah. Demikian juga orang yang emosional, intelektualnya nggak nyambung. Sorry, saya tidak menghakimi siapapun. Itu fakta. Jadi kesehatan mental, ini dari artikel yang panjang ya, saya rangkum aja. Jadi kesehatan mental atau mental yang sehat, ciri khasnya apa? Orang yang punya mental yang sehat, ciri khasnya apa? Next. Nomor 1, orang yang sehat secara mental, nomor 1 ciri khasnya, saya nggak ngajak kita menghakimi siapapun ya, kita ngaca. Orang yang mentally health atau mentally healthy, nomor 1, dia punya ketenangan, kedamaian, dan stabilitas. Kayak batu karang di laut itu ya, dihajar ombak berkali-kali, namanya batu karang, ya tetap batu karang, stabil. I know who I am. Kurang lebih dia ngomong begitu. Dia punya ketangguhan menghadapi stres. Dihajar bolak-balik, ceder, ceder, ceder. Orangnya cool, santai, tenang gitu ya. Ingat, menjadi pemimpin salah satu yang dibutuhkan adalah pengendalian diri. Nomor 3, pengendalian diri. Nomor 4, kejernihan dalam berpikir. Sampai nomor 4, ada dalam hidup saudara masing-masing gak? Halo? Yang nganggu-nganggu cuma dikit. Nomor 5, orang yang mentalnya sehat atau sehat secara mental, itu fokus sama tujuan hidup. Jadi kalau ada kerikil-kerikil, bahkan ada batu-batu tajam yang menghalangi hidupnya, sakit gak? Sakit. Berasa gak? Berasa. Tapi ini tidak bisa menghentikan saya. Kenapa? Aku lihat tujuan hidupku dengan jelas. Clear purpose. Jadi ada batu-batu kerikil, it's okay lah. Sakit gak? Ya sakit. Kayak kalau kita lagi jalan-jalan mau ke Surabaya naik mobil, tiba-tiba ada hujan, tiba-tiba panas, atau mungkin mobil kita diserempet. Kita terganggu nggak? Iya terganggu. Tapi itu tidak akan menghentikan kita. Kenapa? Karena kita punya tujuan hidup yang jelas. Yang berikutnya, orang yang sehat secara mental itu punya rasa cukup dan bisa mengucap syukur. Jadi nggak ngiri sama orang. Idih, orang kok mobilnya baru, rumahnya baru, idih, pekerjaannya baru, lebih besar. Mungkin kalau dalam dunia pelayanan, pelayanannya lebih besar, gerejanya lebih besar. Enggak, orang yang mentalnya sehat ngerti yang namanya contentment, rasa cukup. Orang yang ngerti rasa cukup, contentment itu bisa mengucap syukur.
Berikutnya, orang yang mentalnya sehat bisa membangun hubungan yang baik. Karena ada tagline, tapi ini bukan cuma tagline. Hurt people, hurt people. Ngerti gak sih? Orang yang terluka akan melukai orang lain. Jadi kalau kita punya kesehatan mental, kita sudah berdamai dengan diri sendiri, kita gak suka melukai orang lain. Kayaknya saya gak bisa bahas semuanya, tapi saya mau tutup dengan poin ini. Kita hidup di zaman yang tidak sempurna. Saudara setuju gak kita hidup di zaman yang tidak sempurna? Ada gak? Setuju gak sama saya? Dan saudara setuju gak kalau saya ngomong begini? Saudara-saudara juga gak harus sempurna kok. Ada yang setuju gak? Yang setuju cuman Bianca, yang lain mikir, wah gue dijebak sama Pastor Nathan gak ya? Saya mau katakan ya, salah satu jebakan iblis, waktu dia tidak bisa membuat kita jatuh, salah satu jebakan iblis adalah memaksa kita sempurna. Dan saya mau kasih tahu, ini saya doain tidak terjadi sama Abigail dan Phoebe, dan bukan cuma saya doain, saya tidak pernah pakai kata-kata, kamu anak pendeta loh. Dedi pernah ngomong gitu gak? Gak pernah. Dedi pernah ngomong gitu gak? Kamu anak pendeta loh, mesti hati-hati, jaga-jaga. Gak pernah. Kenapa? Karena banyak anak pendeta mengalami stres dalam hidupnya, karena mereka dipaksa hidup sempurna. Mereka dibilang gini, kamu itu harus jadi teladan, kamu itu contoh. Dan banyak dari mereka yang mengalami stres. Kenapa? Karena mereka dipaksa sempurna. Karena faktanya, nobody's perfect. Kita akan masuk poin terakhir. Saya akan bicara atau saya akan membagikan, yuk kita sama-sama belajar. Namanya adalah toxic positivity. Toxic positivity itu apa sih? Penekanan yang berlebihan pada keadaan positif, bahagia dan optimis, yang mengarah pada penyangkalan realitas dan penyangkalan emosi manusia yang sebenarnya. Contoh, banyak orang kalau ke gereja ditanyain, Shalom, gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Kenapa? Gak berani ngomong kalau lagi ngadepin masalah. Karena apa? Takut dihakimi. Ya, jadi orang Kristen kok punya masalah? Ya, jadi orang Kristen kok hidupnya gak bener? Jadi coba, udah bertahun-tahun saya jadi orang Kristen, udah bertahun-tahun kalau di gereja saya nanya, gimana kabarnya? Selalu jawabannya apa? Baik. Gak ada yang terbuka ngomong, saya lagi ini loh, saya lagi ini. Kenapa? Itu toxic positivity. Tidak berani menyuarakan apa yang lagi dialami. Tidak berani menceritakan realitas. Kenapa? Karena selalu ditekankan, harus mengucap syukur, harus baik, harus benar. Dan itu membuat banyak orang ke gereja, yes, tapi deep inside di dalamnya keropos. Karena ini toxic positivity. Termasuk dalam hidup berpasangan. Begitu banyak orang ke gereja pakai topeng. Suami istri di rumah berantem, dalam perjalanan ke gereja berantem, tapi sampai ke gereja ketemu pendeta, ketemu siapapun, baik-baik pakai topeng. Selama dia tidak mengungkapkan masalahnya, selama dia tidak mengungkapkan kekurangannya, saya mau ngomong ya, gimana Tuhan bisa bekerja dalam hidupnya?
Jadi saya mau katakan, it is okay to be not okay. Ya mungkin topik ini susah dicerna gitu ya. Susah dicerna. Penekanan bahwa orang harus mempertahankan pada pikir positif setiap saat, tidak peduli dengan realitas keadaannya. Meskipun kepositifan dan optimisme dapat membantu, benar. Orang harus positif, orang harus optimis, benar. Tapi kepositifan yang beracun atau toxic positivity menjadi berbahaya ketika mengabaikan realitas atau menyangkali perasaan sedih, kecewa, luka, marah, frustasi, atau emosi negatif lainnya. Sorry ya, saya mau ngomong. Ini fakta. Karena saya sudah dealing dengan begitu banyak orang, termasuk di BPD. Orang-orang yang marah sama BPD itu, waktu kami ajak ngobrol, ketemu. Ternyata masalah utamanya, mereka punya masalah pribadi yang belum selesai. Jadi orang kalau punya masalah pribadi yang belum selesai, yang dia juga I don't know what to do, dia nyerangnya ke pihak lain. Ceder. Dan kita seringkali mikir, idih kenapa loh? Kalau saudara pengen tahu contoh yang sederhana, waktu kita lagi pakai jalan raya, kita semua berlalu lintas ya. Ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang naik angkot, kendaraan umum. Kita bisa ngelihat ada orang yang tiba-tiba meledak, marah, emosi gak jelas kenapa. Baru kepepet sedikit aja, baru jalurnya diambil sedikit aja, marahnya bisa luar biasa. Nah kalau kita mau belajar, ternyata dia punya masalah pribadi yang belum terselesaikan. Jadi walaupun disenggol dikit aja, marahnya luar biasa. Nah itu kejelekan toxic positivity. Jadi semua orang diredam emosinya, tapi kan manusia satu kali akan meledak. Jadi orang yang toxic positivity diredam, dia nggak sadar meledaknya di tempat yang salah kepada orang yang salah. Jadi sekali lagi saya katakan, it's okay to be not okay. Tuhan tahu kita kok. Ngapain sih pura-pura sama Tuhan? Jadi kalau lagi ada masalah ngomonglah terus terang. Kalau hubungan suami istri, pacaran lagi masalah, ngomong terus terang. Gak perlu ditahan-tahan. Ingat, meledaknya nanti salah orang, salah tempat, salah waktu. Dan saya mau katakan ada sebuah ayat Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang remuk hati. Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang patah semangat. So, saya mau katakan, ayat ini saya terjemahkan, it is okay to be not okay, asal kita dekat sama Tuhan. Jadi kalau kita lagi ngadepin masalah, jangan jaim. Kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada hamba Tuhan, ngomong, Pak, Bu, Ci, saya lagi nggak oke-oke aja. Dan waktu kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada hamba Tuhan, ingat, waktu kita membuka diri, Tuhan akan memulihkan hidup kita. Tapi kalau kita nutup diri terus, gimana mau dipulihkan? Ingat, kita adalah manusia yang tidak sempurna, yang hidup dalam dunia yang tidak sempurna. Kita adalah manusia yang tidak sempurna, yang hidup dalam keadaan yang tidak sempurna. Dan hari ini, saya mau ngomong sama saudara-saudara semua. Saya mau ngomong sama istri saya mau ngomong sama anak-anak saya. Saya ngomong, saya tidak sempurna.
Dan saya mau ngomong sebagai gembala di tempat ini, Hope Church tidak sempurna. Dan saya mau ngomong satu lagi, kalau saudara-saudara pengen punya gembala yang sempurna, saudara-saudara pengen gereja yang sempurna, saya mau ngomong dengan segala kerendahan hati, saya dan Hope Church tidak cocok buat saudara. Karena saya tidak sempurna, karena Hope Church tidak sempurna. Dan satu lagi, karena saya sadar akan hal itu, saya tidak akan menuntut saudara untuk jadi sempurna. Saya nggak tahu ya saudara terima ini bagaimana, I don't know. Tapi saya ngomong ini lega rasanya. 2 Korintus 12 ayat 9. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam ketidaksempurnaan kuasaku menjadi sempurna. Dan saya bangga mengatakan saya tidak sempurna. Karena saya tidak sempurna, kuasa Tuhan yang sempurna menutupi hidup saya. Karena saya tidak sempurna, dari hari ke hari saya terus berjuang untuk menjadi lebih baik lagi. Terakhir, sorry ya, poin ketiga saya nggak sempat. Tim PPW boleh mempersiapkan diri ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tapi terakhir, di Alkitab ada sebuah gambaran mental yang sehat itu apa. Dan waktu saya periksa, saya menemukan Pengkhotbah 3 ayat 1-8. Orang yang punya kesehatan mental atau mental yang sehat digambarkan dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-8 ini. Orang yang punya mental yang sehat, dia bisa berdamai dengan fakta ini. Faktanya apa sih? Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ini ngomong apa? Tahu nggak? Acceptance. Kita bisa menerima. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Nah ini kalau kita ngelihat jangan ngomong sadis ya. Ini ngomong ayat nomor 2. A itu manusia, 2B itu ngomong tanaman, nomor 3 ayat 3 itu bicara ternak, 3B bicara tentang bangunan. Ada waktu untuk meruntuhkan, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk ketawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu. Dan ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk. Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari. Dan ada waktu untuk kehilangan. Ada waktu untuk menyimpan. Ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek. Ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri. Dan ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi. Ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang. Ada waktu untuk damai. Ayat 11. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Seringkali orang salah nangkep. Orang ngomong gini,
Segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Enggak. Ini enggak pakai huruf gede. Bahasa yang lebih gampang dimengerti adalah segala sesuatu indah pada momennya masing-masing. Contoh, kalau ada yang meninggal, kita menangis di situ, itu kan indah. Kalau ada yang meninggal kita ketawa, kurang ajar. Jadi ada waktu menangis, ya kalau lagi sedih menangis, indah pada waktunya. Kalau lagi senang kita ketawa, indah waktunya. Dan Tuhan membuat segalanya. Segalanya itu apa? Ya tadi, ketawa, nangis, lahir, mati, menanam, mencabut, menabur, menuai, membangun, meruntuhkan. Oh, semuanya sudah dirancang oleh Tuhan. Dan Tuhan ngomong apa? Segalanya indah. Orang yang menikah indah enggak? Indah. Orang jatuh cinta indah enggak? Indah. Tapi kita juga harus akui, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau akhirnya harus putus, kalau akhirnya harus ditinggal pergi, kalau akhirnya harus dikhianati, kalau akhirnya harus ditusuk dari belakang, indah enggak? Indah. Kenapa? Tuhan membuat segalanya indah pada waktunya. Dan saya mau katakan, kalau kita sudah sampai level ini, berarti kita punya kesehatan mental yang teruji. Teruji. Segala sesuatu indah pada waktunya. Kenapa? Roma 8:28. Karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau saya ingat ayat itu, apapun yang terjadi, saya ingat Tuhan sedang merancang sesuatu yang baik. Tuhan sedang merancang sesuatu yang baik. Kalaupun kita nggak ngerti, tunggu aja. Tuhan pasti menyatakan kebaikan-kebaikannya dalam hidup kita. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Engkau berikan, bukan hanya kepada aku, tetapi juga kepada seluruh jemaat-Mu di Hope Church. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menerima kami apa adanya. Engkau menerima ketidaksempurnaan kami. Dan ayat-Mu dengan jelas berkata, dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Karena manusia tidak sempurna, kuasa Tuhan bisa dinyatakan dengan sempurna. Karena aku tidak sempurna, aku cari Tuhan. Demikianlah kerinduanku Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu. Kami gak sempurna Tuhan. Mungkin kami dilahirkan dari keluarga yang tidak sempurna. Mungkin kami punya masa lalu yang gak sempurna. Mungkin hari-hari ini pun kami sedang jatuh bangun. Semuanya tutup mata, gak ada yang lihat kanan kiri. Tapi hari ini Tuhan mau katakan kepada setiap kita, Tuhan menghargai ketidaksempurnaan kita. Dan Tuhan dengan jelas mengatakan, dalam ketidaksempurnaan kita, kuasa-Nya akan dinyatakan dengan sempurna. Dibutuhkan keberanian untuk mengaku kepada Tuhan, Tuhan, aku gak sempurna Tuhan. Keluargaku gak sempurna. Hidupku gak sempurna. Bahkan aku gak tahu masa depanku.
Kalau mungkin ada 1 atau 2, bahkan mungkin lebih, ada yang punya perasaan seperti itu, boleh angkat tangan. Ingat, hanya orang yang mengaku kepada Tuhan, Tuhan akan bekerja dalam hidupnya. Yesus. 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 Sikiara lawa 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 lawa. Sikiara lawa 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 lawa. Sikiara lawa 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 lawa. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka mengaku hidup mereka tidak sempurna. Dan aku berdoa Tuhan, sama seperti Rasul Paulus, waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengatakan, ada hal-hal yang ada di dalam tubuhku gak sempurna Tuhan. Ada hal-hal dalam hidupku yang gak sempurna Tuhan. Dan Tuhan menjawab, dalam kesempurnaan, dalam ketidaksempurnaanmu, dalam kelemahanmu, kuasaku akan menjadi sempurna. Aku berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan, yang mengaku hidup mereka tidak sempurna, hari ini Tuhan, kuasa-Mu yang sempurna akan dinyatakan dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini menjerit, papa mama aku gak sempurna. Mungkin ada yang menjerit, masa laluku gak sempurna. Mungkin ada yang menjerit, aku sudah berbuat dosa yang jahat sekali Tuhan. Mungkin ada yang menjerit, hari-hari ini aku kehilangan arah. Hari ini Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Buat anak-anak-Mu yang mengaku itu semua, Engkau nyatakan kuasa-Mu yang sempurna Tuhan. Termasuk buat aku, termasuk buat Hope Church. Hope Church jauh dari sempurna. Oleh karena itu Tuhan, kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan untuk selalu hadir di tempat ini. Hadirat-Mu dinyatakan Tuhan. Makasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Bahkan khususnya buat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan, aku terus berdoa Tuhan, kuasa-Mu yang sempurna yang akan terus bekerja dalam hidup kami. Termasuk buat gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak yang sudah hadir. Engkau berkati setiap kami. Setiap jerih payah kami gak pernah sia-sia. Juga anak-anak yang sudah melayani, Engkau berkati pelayanan kami. Setiap kami Tuhan diberkati Tuhan. Setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, Engkau juga memberkati Tuhan. Persembahan ini boleh dipakai untuk kemajuan pekerjaan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Saudara-saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama-sama dan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.